Diari perselingkuhan yang hilang. Apa jadinya jika cinta yang kamu bangun dengan setia perlahan runtuh karena kesepian yang tak terucap? Lalu, di tengah kehampaan, hadir seseorang dari masa lalu yang menawarkan pelukan dan perhatian yang dulu hilang. Tapi semua kisah itu diam-diam ditulis dalam sebuah diari, hingga akhirnya hilang, dan ditemukan oleh orang yang tak seharusnya membacanya. Hai Sobat, selamat datang di Satu Atap, tempat cerita-cerita kehidupan berteduh. Cerita kali ini bukan sekadar tentang cinta, tapi juga tentang luka, kejujuran yang tertunda, dan rahasia yang tak pernah siap untuk terungkap. Siapkan hatimu, karena ini adalah diari perselingkuhan yang hilang. Jejak pertama, Hana dan Galih. Hana, 29. Tampak seperti istri ideal di mata banyak orang, anggun, sopan, dan mandiri. Pekerjaannya sebagai manajer konten di sebuah agensi kreatif membuatnya sibuk, tapi tetap selalu pulang tepat waktu untuk menyiapkan makan malam bagi Galih, 32. Suaminya yang kini lebih sering menetap di luar kota karena proyek konstruksi prestisius di Bali. Mereka sudah menikah hampir 4 tahun. Tapi sejak tahun ketiga, Hana merasa rumah mereka berubah sunyi. Pelukan Galih makin jarang. Kecup di dahi berubah menjadi formalitas. Dan malam, yang dulu penuh tawa dan keintiman di ranjang, kini hanya diisi suara kipas angin dan punggung yang saling berpaling. Bukan karena Galih tak cinta, tapi mungkin karena ia terlalu sibuk mencintai karirnya. Hana sempat mencoba menginisiasi. Ia membeli lingerie baru, memasang lilin aromaterapi, bahkan mengirim foto-foto nakal dengan candaan genit saat Galih bekerja malam. Tapi balasannya hanya, "Maaf ya, sayang. Capek banget hari ini." Lama-lama Hana berhenti mencoba. Rasa haus akan sentuhan tak hanya soal tubuh, tapi juga hati. Itulah yang membuatnya mulai membuka pesan dari Reza, mantan teman kuliah yang dulu sempat menyukainya, namun ditolak karena Hana telah memilih Galih. Malam itu, setelah bertukar kabar ringan lewat DM, Reza mengirim voice note. "Dari dulu aku nggak pernah benar-benar bisa lupain kamu, Han." Dan saat itu juga, Hana merasa hidupnya kembali terdengar. Kembali terhubung. Awalnya hanya percakapan singkat di DM Instagram. Sepotong komentar Reza tentang story Hana yang memotret senja dari balkon apartemennya. "Masih suka senja, ya?" tulis Reza. Disusul emotikon mata tersenyum. Hana tertawa kecil saat membacanya, lalu membalas dengan ringan. Tak ada niat apa-apa. Setidaknya, itu yang ia yakinkan ke dirinya sendiri. Tapi malam-malam berikutnya, obrolan mereka makin dalam. Reza mengingatkan Hana akan versi dirinya yang dulu, ceria, berani, dan penuh warna. Tak seperti sekarang, yang ia sendiri rasa sudah kusam. Mereka mulai saling menelepon, lalu video call. Dalam satu sesi, Reza sempat menggoda. "Kalau waktu kuliah dulu aku lebih nekat, mungkin aku yang nemenin kamu tiap malam sekarang." Hana tertawa gugup, tapi tidak menutup pembicaraan. Bahkan, saat itu ia mengenakan tank top tipis tanpa bra, dan ia sadar Reza memperhatikannya lebih dari sekadar sebagai teman lama. Tapi anehnya, ia tidak menutup kamera. Ia membiarkan pandangan itu berlangsung. Hari Sabtu, mereka memutuskan bertemu. Kopi siang yang awalnya hanya temu nostalgia berubah menjadi makan malam. Lalu, saat Reza mengantar Hana pulang, hujan turun deras. Mereka terjebak di mobil Reza. Nafas terasa berat. Hening tak lagi canggung. Dan dalam kilat cahaya dari luar jendela, Hana menoleh, dan bibir mereka bertemu. Ciuman itu bukan sekadar rasa rindu. Itu adalah pelampiasan sunyi yang menumpuk. Ciuman yang makin dalam, berlanjut ke gesekan tubuh yang tertahan selama ini. Di kursi belakang mobil Reza, tubuh Hana mengukir jejak pengkhianatan pertama, dan ia tak menyesal. Saat itu, ia merasa hidup, di pelukan orang yang bukan suaminya. Diari yang ditulis rahasia. Sejak malam di mobil itu,
Hana dan Reza semakin tak bisa berpura-pura. Pertemuan demi pertemuan tak lagi sekadar ngopi nostalgia, tapi menjadi pelarian yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menyewa kamar hotel kecil di pinggiran kota, bukan mewah, tapi cukup untuk menyembunyikan hasrat yang tak bisa mereka pendam. Di kamar itu, tubuh mereka saling mencari, saling mengisi kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Dan setiap kali Hana kembali ke rumah, ia membawa rasa bersalah yang anehnya terasa nikmat. Namun, Hana bukan perempuan tanpa hati. Ia tahu ini salah. Ia tahu Galih, meski tak hadir sepenuhnya, tetap mencintainya. Maka ia mulai menulis sebuah catatan digital di aplikasi notes, tersembunyi dalam folder bernama Kerjaan Januari. Di sana, ia mencurahkan semuanya. Tentang rasa bersalah saat melihat wajah Galih tidur dengan tenang. Tentang betapa getirnya mencintai dua pria sekaligus. Tentang malam-malam yang ia habiskan di pelukan Reza, menyebut nama suaminya di sela-sela desahan, hanya untuk membunuh rasa bersalah sejenak. Di dalam diari itu, Hana tak menyensor apapun. Ia menulis dengan gamblang. Lokasi mereka bertemu, kalimat-kalimat Reza yang membuatnya basah tanpa disentuh. Bahkan posisi favorit yang mereka ulangi tiap kali bertemu. Semuanya tercatat. Seolah-olah, jika suatu saat ia dihukum, maka ini adalah bukti bahwa ia tak sedang berbohong, ia hanya butuh dicintai. Namun, satu hal yang tak pernah ia pikirkan, rahasia terbesar itu bisa saja ditemukan. Dan ketika sebuah rahasia dituangkan dalam bentuk tulisan, ia tak lagi sepenuhnya rahasia. Ketika segalanya terbaca, pagi itu terasa biasa saja. Galih baru pulang dari proyek luar kota, membawa oleh-oleh kecil dan wajah lelah yang mencoba tersenyum. Hana menyambutnya dengan canggung, tapi manis. Mereka sarapan bersama. Tak banyak bicara, hanya bunyi sendok yang beradu dengan piring. Saat Hana mandi, Galih mengambil ponselnya dari meja makan, berniat mengecek email reservasi restoran yang ia rencanakan untuk ulang tahun pernikahan mereka. Tapi saat membuka folder Kerjaan Januari, matanya menangkap satu catatan berjudul Q1 Draft. Iseng, ia membuka, dan dari kalimat pertama, napasnya berhenti. Malam tadi di kamar 308, dia bilang aku lebih harum dari istrimu. Aku hanya tersenyum, karena di balik setiap sentuhan kami, ada rasa bersalah yang manis. Galih membaca seluruh catatan. Jemarinya gemetar. Ia menatap layar tanpa berkedip, menyerap setiap kalimat yang tak seharusnya ia lihat. Bukan hanya satu, tapi puluhan entry. Setiap tanggal, tempat, dan deskripsi mendetail tentang perselingkuhan Hana dan Reza. Termasuk bagaimana Hana merintih pelan saat Reza mengecup punggungnya. Bagaimana ia membandingkan cara menyentuh Galih yang terburu-buru dengan Reza yang sabarnya membunuh. Tak ada air mata. Galih hanya diam. Tangannya mengepal. Tapi jiwanya kosong. Yang menyakitkan bukan hanya tubuh Hana yang ia bagi, tapi juga hatinya yang tak lagi pulang. Hana keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuh, masih membenahi rambut basahnya. Ia tersenyum. Kamu pengen kopi, sayang? Galih hanya menatap, lalu meletakkan ponsel di meja, terbuka pada halaman terakhir catatan itu. Tak ada kata, hanya selembar printout yang sudah dicetak, dan kalimat pendek yang tertulis dengan pulpen merah. Ternyata, kamu lebih jujur pada layar ini, daripada padaku. Akhir yang tak dikenang. Tangis Hana pecah seketika. Kata-kata seolah tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menjelaskan, menggenggam tangan Galih, memohon dimengerti, memohon kesempatan kedua. Tapi Galih hanya menatapnya lama, bukan dengan amarah, melainkan dengan luka yang terlalu dalam untuk sekadar dimaki. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan rumahnya, padahal rumah itu masih berdiri. Malam itu, Hana duduk sendiri di sudut ranjang. Gaun tidurnya kusut, mata sembab, dan ponselnya telah kosong. Catatan diari itu sudah dihapus. Tapi semuanya terlambat. Galih sudah mengemasi koper. Ia tak memukul, tak berteriak, tak mencaci. Ia hanya berkata, aku nggak akan pernah bisa tidur lagi di ranjang yang jadi saksi pengkhianatan yang kamu nikmati.
Galih pergi tanpa membanting pintu. Justru itu yang membuat Hana lebih hancur. Tak ada dentuman. Tak ada ledakan. Hanya kepergian yang sunyi, dan sunyi yang menyisakan kehancuran lebih lama dari apapun. Minggu-minggu berlalu. Hana mencoba menghubungi Reza, tapi akun Instagramnya sudah hilang. Nomor tak bisa dihubungi. Reza seolah menelan dirinya sendiri. Meninggalkan Hana dengan dua kehampaan. Suami yang pergi karena kecewa, dan pria lain yang kabur setelah puas. Kini, Hana hanya tinggal bersama diamnya. Ia memutar ulang suaranya sendiri lewat catatan yang sempat ia cetak. Satu-satunya salinan yang tak sempat ia hancurkan. Diari itu kini disimpan di laci yang terkunci, bersama foto pernikahannya yang berdebu. Ia membacanya saat malam datang, bukan untuk mengenang, tapi untuk mengingat, bahwa cinta tanpa kejujuran akan selalu kehilangan jalannya, dan kadang, kehilangan semuanya. Teman-teman, satu atap. Hari ini kita baru saja menelusuri kisah yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan, tentang cinta yang hilang arah, tentang kesepian dalam ikatan, dan tentang pengkhianatan yang diam-diam tumbuh dari celah-celah yang tak disadari. Ini bukan hanya kisah Hana, Galih, atau Reza, tapi bisa jadi cerminan untuk siapa saja dari kita yang pernah merasa sendiri, bahkan saat berada di pelukan orang yang kita cinta. Kita belajar bahwa cinta tak cukup hanya dengan tinggal serumah. Ia butuh kejujuran, komunikasi, dan keberanian untuk menyampaikan luka sebelum berubah menjadi dosa. Ketika hubungan kehilangan rasa, jangan mencari pelarian, cari jalan pulang. Karena sekali kepercayaan dihancurkan, tidak semua yang retak bisa disatukan kembali. Dan buat kamu yang masih setia dalam hubunganmu, peluklah lebih sering, dengarkan lebih dalam, dan cintailah lebih jujur. Jangan menunggu sampai cinta berubah menjadi cerita, dan cerita berubah menjadi penyesalan. Terima kasih sudah berteduh sebentar di bawah atap kami. Dari hati yang paling dalam, kami doakan kalian semua yang menonton video ini, semoga selalu dijaga hatinya, dijauhkan dari luka yang dalam, dan diberi kekuatan untuk memilih cinta yang benar, bukan cinta yang nyaman sesaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap di Satu Atap. Karena setiap hati butuh tempat untuk pulang.